Oh, terus mati. Ya, sudah terdengar, Pak. Sebentar, mohon izin Ibu. Oh, oke. Abang kita deh atau Oke. Jerman. Sudah connect Bluetooth ya, Pak? Belum berdengar. Sudah connect padahal, Bang. Suara outputnya dari TV atau dari Kalau salah bisa itu speaker, tidak TV kan. Tes, tes. Ya, terdengar, Pak. Ya. Bisa dulu. Selamat pagi Ibu, mohon izin apakah suara kami terdengar dengan jelas Bu? Ya, terdengar dengan jelas, Pak. Pak Sembiring, apakah suara kami terdengar dengan jelas? Ya, baik, selamat pagi Bu Patria dan Pak Sembiring. Apakah bisa kita mulai atau masih kita menunggu yang lain Bu? Bapak, mohon Sudah, tunggu. Pak, bisa dimulai. Cuman memang kalau ini ya, Pak, apa kemarin yang saya tanyakan ke Pak Mores Siap. terkait utamanya lingkup pekerjaan, Pak. Karena sebetulnya Oh, kalau siap. bagian kami ya, karena saya kebetulan dari sipil dan sipilnya struktur, itu biasanya kami mengevaluasi kualitas utamanya, Pak. Siap. Kualitas dari pelaksanaan pekerjaan. Memang kalau terkait kuantitas atau sampai nanti apa namanya evaluasi biaya itu kita butuh tambahan tenaga ahli, gitu, Pak. Iya. Jadi ini pertama mungkin perkenalan dulu, barangkali ya Pak. Ya. Monggo Pak Mores. Baik. Terima kasih Bu Patria dan Pak Sembiring. Mohon izin perkenalkan, kami tim Pitsus Kejati NTT, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Saya Mores Kolobani, Kasih Penyidikan, bersama dengan tim penyelidik kami di Kejati NTT yang sekiranya bisa hadir hari ini. Kami ber-14 Bu, Bapak. Tapi yang baru hadir berenam. Kami berdasarkan surat perintah penyelidikan kami, mohon izin Bu, berkenan saya langsung saja share screen Ya, boleh Pak. materi kami sama permohonan kami Bu. Baik. Pak Mores, apakah berkenan jika saya record untuk internal tim kami, Pak? Boleh Bu, siap. Terima kasih. Recording in progress. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Saya lanjutkan. Kami tim Pitsus Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat perintah penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur tanggal 9 April 2025 telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi pembangunan rumah Risa khusus untuk pengungsi ex Timur Timur di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tahun anggaran 2022 sampai 2024. Bapak, di Kabupaten di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
dengan pembangunan rumah Risa Extintim sejumlah 2.100 rumah. Jadi setelah surat perintah penyelidikan kami terbit itu, ternyata hasil pemeriksaan kami terhadap 2.100 rumah dibangun di atas 92 hektar, kurang lebih 92 hektar oleh Kementerian PU dan Kementerian Perumahan Rakyat. Yang dulunya masih digabung sama Kementerian PUPR, sekarang dipisah. Ada 2 kementerian di situ, Bu. Ada 3 pembangunan intinya di situ. Yang pertama terhadap pembangunan rumahnya itu sendiri di tahun 2022, land clearingnya itu di tahun 2023, dan penyediaan spam, sarana spam air minum. Kalau untuk rumah sendiri itu dikerjakan tahun 2022. Next, 2022. Dengan rincian 2.100 rumah dikerjakan oleh 3 penyedia dengan jumlah pagu anggaran masing-masing. Yang pertama, Bu, PT Brantas Abipraya Persero untuk paket pertama, nilai anggarannya 133 M, nilai kontraknya 133 M, nilai adendumnya 141 dengan jumlah unit 727 unit rumah. Pelaksanaannya 14 Desember 2022 sampai 31 Desember 2024. Lingkup pekerjaannya antara lain pekerjaan persiapan, pekerjaan pengukuran, pekerjaan struktur, arsitektur, MEP. Pekerjaan ini di PAO secara parsial per 31 Desember 2024, 722 unit dengan masa pemeliharaan 1 tahun sampai 31 Desember 2025. Kalau paket 2 dikerjakan oleh PT Nindya Karya, mungkin izin Ibu berkenan nanti saya bagikan juga materinya, saya Terima kirimkan kasih, Pak. materinya supaya secara garis besar dalam pekerjaan ini dikerjakan 3 paket pekerjaan yang PT Berantas untuk perumahannya, Nindya Karya juga perumahan, dengan nilai kontraknya 129 miliar, periode pelaksanaan 21 Desember 2022 sampai 31 Desember, lingkup pekerjaan sebagaimana terlampir. PO-nya kemarin tanggal 31 Desember 2024. Namun untuk 3 pekerjaan ini, PT Berantas, Adikarya, Nindya sama Adikarya nanti pakai 3, itu di pemberian kesempatan sampai 30 Maret 2025. Yang setelah PO nanti 2026 Maret baru selesai dikerjakan. Masih ada pemberian kesempatan sampai secara teknis BPK sama para penyedia ini. Yang ketiga paketnya Adikarya, nilai kontraknya 129 miliar dengan adendum menjadi 143 miliar, yang mana jumlah unitnya 686, sehingga total keseluruhan 2.100 rumah. Itu sama, Bu, diawasi oleh manajemen konstruksi PT Yodhya Karya, KSO dengan PT Hegerdaya. Nilai kontraknya 18 miliar 494 dan Indianum sampai 20 miliar. Jangka waktu pelaksanaannya 31 Oktober sampai 31 Oktober 2024. Dalam perjalanannya mereka baru PAO di tanggal 30 Maret 2025 kemarin. 30 Maret 2025. Itu paket yang pertama terhadap paket rumah, Bapak izin. Yang kedua paket land clearing. Land clearingnya ini 200 miliar untuk pematangan lahannya sebelum paket yang pertama tadi dilaksanakan untuk pembangunan 2.100 rumah. Akan tetapi land clearingnya ini baru dilaksanakan 2023 setelah paket ini berkontrak 2022. Yang berikut penyediaan spam, sarana penyediaan air minumnya di situ sekitar kalau tidak salah 150 miliar, Bu, untuk dukungan air minum di lokasi tersebut terhadap 2.100 rumah. Mohon izin dalam perjalanannya
paket pekerjaan rumah ini dikerjakan oleh Kementerian Perumahan. Sedangkan pekerjaan land clearing dan pekerjaan penyediaan spa itu dikerjakan oleh pekerjaan umum, Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam perjalanan masih masa pemeliharaan 31 Maret 2025, Kementerian Perumahan Rakyat yang mengerjakan paket pertama ini yang saya jelaskan tadi, Inspektorat Jenderalnya melaporkan ke kami, Bu, Bapak, ke Kepala Kejaksaan Tinggi, melaporkan ke kami bahwa telah terjadi tindak pidana di pekerjaan itu. Sehingga dengan dasar laporan itu, kami tim Kejaksaan Tinggi melakukan penelusuran dan menerbitkan surat perintah penyelidikan atas menindaklanjuti laporan Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan terhadap pembangunan 2.100 rumah. Nanti mohon izin berkenan saya juga kirim berita acara penyerahan laporannya kementerian yang pada intinya, Bu, kami dalam penyelidikan kami fokus terhadap tindak lanjut laporan ini bahwa sebanyak 2.100 rumah oleh Kementerian PU melaporkan 59 unit rusak berat yang sedang dalam perbaikan, pembongkaran dan pembangunan baru. Terjadi abrasi tanah sehingga beberapa unit mengalami kemiringan retak dinding. Hal ini disebabkan karena dua hal. Yang pertama, Bu, oleh laporan ini sehingga kami disebabkan yang pertama oleh pematangan lahannya yang tidak benar, yang kedua metode kerjanya yang salah sehingga menyebabkan rumah ini mengalami kerusakan baik dari juknis RISA itu sendiri ataupun dari metode kerja RISA pada umumnya. Yang berikut adanya kemahalan harga. Sekitar 3 objek laporan ini yang kami tindak lanjuti yang menurut kami dari segi kacamata hukum perlu adanya ahli untuk menjustifikasi apakah memang laporan ini benar adanya tidak, sehingga kami dapat menindaklanjuti bagaimana tindak lanjut terhadap laporan ini, apakah memang benar adanya mekanisme kerjanya salah ataukah karena kemahalan atau karena land clearingnya yang bermasalah sehingga menyebabkan rumah ini rusak. Karena kalau baik laporan ini menurut Irjen kemarin, kalau mungkin Bapak Ibu sempat lihat pemberitaan bahwa menurut Irjen ini total loss karena metode kerjanya yang salah. Kami juga secara kacamata hukum kami tidak bisa menjustifikasi, itu butuh keahlian dari teman-teman dalam hal ini. Pimpinan kami berkenan untuk meminta bantuan dari teman-teman di ITB melalui surat permohonan kami tanggal 29 April. Sekiranya, Bu, mohon izin, dokumen-dokumen yang sudah kami sita terhadap proses pelaksanaan ini kami nanti bagikan juga listnya kepada Bapak Ibu sekalian supaya dilihat apakah masih ada yang kurang untuk penggunaan dokumen dalam rangka mungkin menghitung atau melakukan justifikasi teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan ini. Nanti dokumen dari 3 paket tersebut baik spam, land clearing maupun pembangunan rumah RISA Tahan Gempa itu sendiri. Apakah memang dari pembangunan ini memang dalam pelaksanaannya dokumen-dokumen yang kami sita untuk kepentingan Bapak Ibu melakukan justifikasi, apakah masih kurang untuk kami support data kepada Bapak Ibu sekalian. Perlu diketahui juga selain kami meminta teman-teman ITB untuk membantu kami menghitung atau menjustifikasi secara teknis pekerjaan ini, kami juga meminta audit investigasi kepada BPKP untuk menilai apakah memang dari segi administrasinya memang ada pelanggaran atau perbuatan yang sekiranya menjurus kepada perbuatan pidana dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud. Untuk pekerjaan ini sendiri perlu diketahui bahwa baru di PAO tanggal 30 Maret kemarin 2025 masih ada masa pemeliharaan selama 1 tahun. Kenapa kami masuk? Nanti Bapak Ibu berpikir ataupun masyarakat berpikir bahwa kejaksaan dalam melaksanakan proses penegakan hukum tidak menghambat proses pembangunan, tapi
karena kami menindaklanjuti laporan dari Kementerian Perumahan itu sendiri. Apakah terhadap indikasi-indikasi ini memang benar adanya menurut justifikasi dari teman-teman ITB, dan kami bersyukur bahwa teman-teman ITB telah merespon permohonan perhitungan secara teknis terhadap 3 paket pekerjaan ini. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Selebihnya selanjutnya kami mohon arahan mungkin secara teknis nanti terkait teknis pemeriksaan ataupun biaya yang timbul, kami mohon masukan ataupun tim yang tadi Ibu Patria sampaikan, apakah memang cukup berdua ataupun memang tambah tim, rumahnya 2100 atau dalam pelaksanaannya secara teknis kami mengikuti rencananya teman-teman sebagaimana teknis pemeriksaan kami, besar harapan kami lebih cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus, supaya kami dapat mengambil kesimpulan apakah memang benar adanya laporan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan terhadap hasil pekerjaan pelaksanaan di lapangan. Demikian yang dapat saya sampaikan Pak Sembiring sama Ibu Patria. Waktu dan kesempatan kami berikan, atau mungkin sebelum saya sampai kembali ke Ibu, teman-teman dari ini ada yang mau ditambahkan yang saya sampaikan? Cukup Bu, Bapak, teman-teman, mungkin waktu dan kesempatan berkenan Ibu Patria sama Pak Sembiring untuk menyampaikan apa yang menjadi kewajiban kami untuk menyiapkan segala sesuatu dalam rangka menindaklanjuti permohonan kami. Terima kasih waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih Pak Morris. Betul kan ya Pak, saya manggilnya Pak? Siap, betul Bu. Oke, terima kasih. Salam kenal Bapak-Bapak dari Pitsus Kejati NTT. Saya Patria mewakili FTSL ITB ya, dari surat permohonan bantuan ahli yang kemarin Bapak-Bapak kirimkan ke kampus kami. Ini saya mengajak asisten saya Pak Suranta ini, beliau dulunya mahasiswa saya, mahasiswa S1 dan S2-nya dengan saya, untuk membantu saya dalam melakukan evaluasi terkait dugaan pidana pembangunan RTG khusus Pejuang Timur Timur ini ya. Nah, yang tadi Bapak More sampaikan gitu ya, sebetulnya ada beberapa pertanyaan yang menggelitik saya gitu ya. Memang kita tahu karena ini yang terlibat di sini ada 2 kementerian ya, Kementerian Perumahan Rakyat dan PUPR gitu ya. Nah ini dana dari pemerintah pusat itu Pak, apakah memang direncanakan di tahun yang sama Pak? Dimulainya di tahun yang sama atau tidak? Karena terkadang kalau misalnya nanti kita gali lebih jauh begitu ya, bisa jadi nanti Kementerian PUPR-nya itu beralasan bahwa mereka belum ada dana gitu ya, sehingga mereka baru bisa mulai di 2023 gitu. Itu bagaimana ya Pak? Mohon izin Bu, dananya memang sudah tersedia Bu. Sudah tersedia dari 2022 ya Pak? Dari 2022, tetapi memang kita berkontraknya baru di 2023 untuk plan clearingnya. Siap. Jadi mohon izin Bu. Memang ini hal yang aneh Pak. Biasanya sebelum membangun gitu ya, itu land preparation, terus habis itu kalau ada galian timbunan ya juga dikerjakan di land preparation itu, karena galian timbunan itu nggak bisa kayak sekali nimbun gitu ya. Kita harus melakukannya secara bertahap. Nanti tanah itu terkonsolidasi dulu, baru kita boleh bangun di atasnya. Nah memang mungkin yang mereka pikirkan gitu ya Pak, biasa dengan kontraktor itu kontraktor main praktis begitu Pak. Ketika barangkali, tapi ini juga kesalahannya ada, yaitu utamanya di situ sih memang gitu ya. Karena nggak umum land clearing di belakangan gitu. Jadi bisa jadi lahan itu masih belum rata, terus yang bangun jadi seadanya gitu. Nah, barangkali juga kita perlu melihat rencana kerja dan syarat yang diberikan oleh Kementerian Perumahan ke kontraktor Pak.
Jadi sebelum nanti kita menyalahkan kontraktornya gitu ya, barangkali memang metodologinya yang tidak sinkron antara dua kementerian ini begitu ya, untuk memulai proyek ini begitu. Karena ya itu memang seharusnya itu land clearing dulu, dan land clearing itu baru dari setelah land clearing itu kita nggak bisa langsung juga membangun, biasanya menunggu sampai konsolidasinya cukup baru kita bangun begitu. Tapi barangkali mungkin mereka berpikir bahwa rumah satu lantai kan RTG itu biasanya rumah satu lantai ya Pak, itu bebannya kecil sehingga oke, konsolidasi mungkin kecil jadi harusnya nggak masalah begitu. Nah, barangkali memang ini nanti jadi PR kami Pak, utamanya untuk membaca dokumen-dokumen yang ada dulu begitu ya. Kami juga takut menyalahartikan dari awal gitu, yang kami perlukan nanti kemungkinan timnya jelas nggak bisa hanya saya dan Suranta begitu, karena ini kemungkinan besar akan melibatkan, kalau di sipil itu ada 5 bidang keahlian Pak. Jadi kalau kami itu dari strukturnya begitu, nanti kemungkinan besar karena ini nanti bermain dengan harga dan lain-lain dan volume itu, nanti rekan-rekan dari manajemen rekayasa konstruksi itu juga akan masuk, dan itu nanti kami bersama MRK dan satu lagi itu geoteknik yang terkait tadi kalau disampaikan ada apa Pak itu tadi tanah bukan longsor tapi apa istilahnya tadi di slide awal itu. Oh iya, abrasi ya. Nah, abrasinya karena apa ya Pak? Ada sungai atau bagaimana Pak? Iya. Kalau abrasi itu kan biasanya kan sungai atau pinggir laut begitu ya. Ya. Bu, kondisi tanah izin Bu, karena kondisi tanahnya di Kabupaten Ya. Kupang yang tidak memungkinkan. Kalau dia musim keringnya dia kering sekali, kalau dia musim hujan dia simpan airnya terlalu banyak karena pemadatannya yang kurang, sehingga menyebabkan rongga-rongga poros itu yang menyebabkan abrasi tadi itu. Karena dia bangun di atas, ada yang di atas bukit, ada yang di lembah yang tidak tadi lempengnya tidak rata, sehingga menyebabkan air, tidak ada tembok penahan tebing, menyebabkan pergeseran itu. I see. Jadi kemungkinan memang ini sih Pak, apa namanya, arahnya ke longsor tadi, tapi akibat hujan ya Pak ya, demikian. Nah itu apa namanya, kemungkinan kalau memang nanti kami bisa juga disuplai foto-foto Pak, foto-foto pendukung gitu ya. Kami coba lihat dulu. Jika nanti memang sangat diperlukan rekan-rekan geotek, kemungkinan kita akan juga ajak begitu. Karena kalau misalnya udah ngomongin tanah itu bagian mereka begitu. Apa namanya? Jadi nanti kemungkinan besar ada tiga bidang yang akan terlibat di sini. Saya struktur, lalu manajemen rekayasa konstruksi dan geoteknik begitu. Tapi geoteknik ini masih nanti subjek terhadap foto-foto yang Bapak sampaikan. Jika memang ini sudah cukup jauh, mungkin perlu mereka. Tapi kalau misalnya masih hal yang simpel gitu ya, nanti saya dan rekan MRK juga bisa mengerjakannya begitu Pak. Gitu. Ibu mungkin untuk informasi Bu, terkait land clearing. Ya. Makanya tadi awal itu bahwa kontrak diadendum beberapa kali, baik perubahan terhadap perubahan nilai kontrak itu sendiri oleh penyedia, oleh PPK terhadap land clearing ini, karena dia sudah berkontrak di 2000, perumahannya ini berkontraknya 2022, mereka menunggu land clearingnya terlalu lama, baru di 2023 ada range waktu yang dalam pelaksanaan kontrak itu tidak dikerjakan, sehingga PPK perumahan ini yang membangun rumah, dia dalam perjalanannya merubah adendum kontraknya itu menjadi land clearing. Jadi ada sebagian besar land clearing sampai menunggu 2023 itu land clearingnya itu. Jadi dalam perjalanannya mereka adendum land clearing, nanti di 2023 land clearingnya baru di switch anggarannya untuk pelaksanaan land clearing. Jadi ada rumah Risa, panel-panelnya ini yang berizinnya kalau tidak salah Bu, izinnya cuma di Bandung sama di Manado, tetapi ada punya kementerian punya sendiri
barang yang sudah terlanjur dicetak, risanya ini dicetak sehingga hanya butuh ongkos kirim, pakai punya kementerian, anggaran untuk pembelian itu yang di-switch ke land clearing. Sehingga ada land clearing yang kemarin oleh Kementerian Pekerjaan Umum dialihkan juga ke pekerjaan lain. Kira-kira seperti itu, tapi tidak semua. Sambil menunggu kontrak 2023 land clearing, terhadap pekerjaan ini beberapa panel risa dan rumah itu dikerjakan. Baik. Jadi ada beberapa rumah yang oleh 3 penyedia ini, dia melakukan land clearing sendiri sambil menunggu kontrak 2023 berjalan. Mungkin informasi hasil pemeriksaan dalam penyelidikan kami kemarin. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, memang apa ya, kalau sudah banyak adendum gitu nanti kita perlu lihat satu-satu sih, Pak. Ya, adendumnya sekitar 23 kali, Bu. Kalau tidak satu kontrak aja, Bu. Wah, oke. Kami butuh tambahan asisten yang banyak kalau gitu, Pak. Dengan masing-masing justifikasi teknisnya. Siap. Oke. Untuk dokumen-dokumen itu apakah dalam bentuk soft file, Pak? Untuk sementara masih dalam bentuk hard copy semua ya? copy. Oke. Sekitar ada 20 kontainer di sini, Bu. Iya kan? Itu agak gimana ya kalau kita mau kasih untuk pembuatan dokumen. Nanti izin kalau makanya seluruh dokumen yang telah kami sita itu kan kami buatkan dalam berita acara. Iya, betul. Mungkin kami kalau berkenan kami kirimkan dokumen itu. Ibu mohon berkenan bantuannya dicek apakah masih ada dokumen mana saja yang kami perlukan begitu yang kami lihat dulu ya. Betul, Bu. Ada yang bentuk soft copy atau ada dokumen yang kurang yang perlu pembunuhan untuk Ibu nanti melakukan pemeriksaan secara teknis. Siap. Baik. Dan ini Pak, biasanya kan kalau dari initial investigation dari pihak Bapak gitu ya, sudah ada laporan awal ya Pak ya, laporan awal penyelidikan. Nah barangkali kami disuplai itu juga Pak, untuk melihat secara garis besarnya selain PPT ini begitu ya, jadi kami bisa tahu dengan lebih detail gitu ya, lebih detail sebelum kami menghadapi 20 kontainer tadi ya Pak. Lalu saya ingin menanyakan terkait lingkup pekerjaan ini Pak. Yang menjadi kejarannya biasanya kan kalau kami membantu BPK, lalu KPK begitu ya, dan Kejaksaan Agung dulu kami juga pernah membantu, itu ada bidikannya begitu ya Pak ya. Bidikannya ya meskipun nanti secara keahlian kami tidak akan memberikan kami tidak sesuai request, maksudnya by request arahnya ke sana, kami giring ke sana, tidak. Kami akan memberikan kesimpulan dan hasil evaluasi sesuai dengan review dan analisis yang kami lakukan. Akan tetapi ini utamanya terkait lingkup pekerjaan ini Pak, gitu ya. Jadi kalau dari sisi struktur, kualitas struktur jelas gitu ya, kita nanti bisa evaluasi dari mutu terpasang, dari sambungan yang terpasang seperti apa mutu elemen yang terpasang, mutu sambungan, lalu defect di struktur apa aja itu kami bisa lakukan begitu ya. Nah ini terkait kedalaman evaluasi dari sisi manajemen rekayasa konstruksinya Pak. Apakah akan kita mulai dari evaluasi kontrak begitu ya, dari awal gitu ya, evaluasi kontrak, atau kita sudah langsung masuk ke dokumen-dokumen pelaksanaan atau dua-duanya? Maksudnya dari evaluasi kontrak, dokumen pelaksanaan, lalu goalnya adalah nanti kita mengevaluasi kewajaran anggaran gitu ya. Karena kan memang dengan adendum yang berapa 23 atau 20 tadi ya Pak. Itu biasanya banyak celah-celah titipan kalau kami bilangnya ya. Biasanya dari situ itu kita bisa lihat ini sumber titipan itu ada di sini begitu ya. Dan double counting itu sering ada di situ,
tempat-tempat titipan itu begitu. Apakah mau sampai sejauh itu atau seperti apa gitu? Karena nanti kemungkinan tim MRK-nya juga kalau misalnya sangat sangat komprehensif gitu ya, itu akan dibagi menjadi beberapa tim lagi begitu Pak. Ibu mau izin kalau Ya. kami mungkin Ya. menindaklanjuti apakah memang laporan dari Inspektorat Oh. Jenderal memang benar adanya atau tidak, apakah Oke. memang dia salah metode kerja atau tidak, karena Oke, yang oke. kami dapati dari hasil laporan ini metode kerjanya ini ya berpotensi menurut kementerian ini total loss. Kalau Kami juga kalau secara biasanya tidak total tahu. ya total loss itu kalau barangnya sama sekali nggak bisa dipakai itu baru total loss Pak. Ya, Kalau makanya ini kan secara keteknisan Bu, mohon ya, izin, ya, secara keteknisan ya, oleh karena pekerjaan ini masih masa pemeliharaan, kenapa kami memaksakan diri masuk? Karena berdasarkan laporan ini kami juga tidak berani untuk merembes ke lain-lain kalau laporan ini tidak ada. Jangan sampai penegak hukum kami dikira menghambat proses pembangunan. betul. Kami hanya Tapi berfokus ada pada apakah memang benar laporan kementerian ini, jangan sampai bola panas ke kita tinggalkan, tetapi yang punya rumah sendiri melapor ke kami Bu. Apakah rumahnya memang salah metode kerja sehingga total loss? Iya. Baik. Yang menurut teman-teman dari Inspektor Jenderal itu sendiri. Baik. Tapi sebetulnya ada Sehingga- baiknya Pak. Masuk saat masa pemeliharaan itu ada baiknya. Kebetulan kami juga sedang membantu BPK gitu ya. Mereka mengevaluasi pembangunan jembatan yang sedang dalam masa pemeliharaan. Jadi karena masih dalam masa pemeliharaan, input atau masuk hasil evaluasi nanti akan digunakan sebagai basis juga untuk kontraktor ini memperbaiki jembatan itu begitu. Jadi ya biasalah kontraktor kalau ngerjain kan secepat mungkin, seminimal mungkin begitu ya. Tapi tetap saja bagian itu untuk masa pemeliharaan itu kan kalau tidak ditindaklanjuti pada masa pemeliharaan itu sudah nantinya bukan jadi tanggung jawab si pemberi yang kontraktornya begitu kan ya. Jadi itu juga bisa jadi hasil input kami nanti, hasil analisis kami itu nanti bisa diberikan ke ke tim kontraktor untuk memperbaiki gitu. Ya. Begitu, Pak. Mungkin seperti itu juga Bu, karena masyarakat di NTT khususnya di Kabupaten Kupang memang berharap rumah ini untuk mereka segera tempati, tetapi mereka khawatir dengan proses penyelidikan kita. Jangan sampai kami juga harus hati-hati, kayak tadi saya sampaikan bahwa jangan sampai penegakan hukum kami ini menghambat proses pembangunan. Masyarakat yang punya kerinduan terhadap rumah dan lain sebagainya yang betul tinggal dengan proses ini, mereka tidak mau masuk dan lain sebagainya karena dikira rumah ini dengan narasinya yang dibangun di media dan lain sebagainya memang total loss. Sebagaimana laporan ini memang harus dijustifikasi oleh teman-teman yang punya keahlian khusus di bidangnya, sehingga mereka juga masyarakat nyaman untuk tinggal di sana. Baik. Saya kira seperti itu tujuan penegakan hukum kami seperti itu. Jadi yang paling penting tadi Pak, kalau menurut saya dua hal nih, dua laporan yang kami butuhkan Pak. Mohon maaf. Satu adalah laporan yang dari pihak Kementerian Perumahan itu ya Pak, yang menyatakan, yang mereka bahkan takut akan proyek mereka sendiri itu ya, bisa diberikan ke kami. Dan yang kedua adalah laporan hasil penyelidikan awal dari pihak Bapak. Dari situ nanti kami coba lihat dulu begitu ya. Sejauh mana nanti kami perlu dokumen tambahan dari situ gitu Pak. Siap. Oh, dan list dokumennya bisa sekalian juga Pak. Kalau jadi kami bisa langsung tandain nanti juga gitu. Ya. Gitu. Ya. Baik, akan segera kami penuhi permintaan Ibu. Mungkin berkenan dalam link Google Drive kami sampaikannya dokumen-dokumen tersebut. Baik. Sekalian Ibu untuk informasi, menindaklanjuti surat Ibu, berkenan Bu sekiranya nanti hari Selasa saya sama Pak Aspisu sama beberapa tim
langsung ke Ibu ke ITB untuk Oh, mendiskusi. boleh Pak, boleh. Dengan Selasa itu saya pokoknya dari pagi sampai jam 11-12 harusnya bisa. Tapi siap. sekarang itu kebetulan saya sudah ada ini bimbingan dengan mahasiswa Pak. Meskipun bisa digeser tapi bimbingannya sama profesor. Jadi saya takut ngegesernya. Mohon izin Bu, berkenan Ya, kami soal ke sana untuk baik, baik dicek Pak. Baik, boleh, boleh, terkait permintaan permohonan dokumen kami, boleh, permintaan boleh. kebutuhan kami Bu. Nanti saya sekalian izin mengajak rekan dari manajemen rekayasa konstruksi juga ya Pak. Ya, monggo berkenan Bu Ya, ya, untuk perencanaan baik, pemeriksaan. Ya. baik, baik, baik. Ya. Ditunggu Pak. Nanti saya akan share. Nanti saya izin Suranta juga mengontak Bapak ya. Jadi apa namanya untuk share lokasi meetingnya nanti di mana begitu di ITB di CIB karena gedung kami apa agak susah ini identifikasinya. Jadi nanti share lognya akan dikirim oleh Suranta Pak Suranta. Ya, siap. Makasih Bu. Dengan senang hati Pak. Ya, ya. Demikian ya Pak, barangkali meeting hari ini ada lagi yang mau disampaikan ke kami? Untuk sementara cukup Bu, teknisnya nanti dibantu ya. Siap. Baik, baik. Ditunggu Pak. Ya, Ya, terima mari kasih. Pak, mari Bapak-Bapak, sehat-sehat semuanya. Terima kasih Pak Sendiri. Mari.